Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Khotibul Umam, PNS dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Kabupaten Tasikmalaya. Bertugas di SMA Negeri 1 Cigalontang sebagai guru sejarah. Pada kali ini saya akan mendeskripsikan permasalahan yang saya hadapi ketika membimbing siswa di dalam kelas, yaitu masalah yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah rendahnya tingkat partisipasi peserta didik dalam pengumpulan tugas. Deskripsi permasalahan. Setelah diamati dari beberapa pertemuan, terindikasi partisipasi peserta didik dalam pengumpulan tugas pada mata pelajaran sejarah masih sangat rendah. Hal ini terbukti dari 40 peserta didik yang ada di dalam kelas yang mengumpulkan tugas hanya sekitar 12 orang atau 30% dari 100% siswa yang hadir di dalam kelas. Lalu, apa sajakah sih akar permasalahan atau hal-hal penyebab dari permasalahan pengumpulan tugas tadi yang minimal tadi itu gitu kan ya. Nah, setelah diamati, didapat akar permasalahan yang menyebabkan peserta didik malas dalam pengumpulan tugas, antara lain sebagai berikut. Pertama, kurangnya pemahaman peserta didik terhadap deskripsi tugas yang diberikan. Jadi di sini ketika memberikan tugas, mungkin guru tersebut kurang lebih bisa menyampaikan detail tugas yang akan diberikan, sehingga peserta didik kurang paham mengenai apa yang akan dia kerjakan di dalam tugasnya tersebut. Yang kedua, kurangnya perhatian atau kepedulian orang tua dalam memantau perkembangan peserta didik, khususnya tugas-tugas sekolah. Jadi, adanya rasa acuh dari orang tua, tidak peduli bagaimana aktivitas peserta didik di rumah, sehingga tidak terpantau ketika dia tugas. Mungkin dibiarkan saja ketika tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Yang ketiga, peserta didik kurang mengeksplorasi secara mendalam mengenai materi yang ditugaskan. Ya, jadi di sini rendahnya eksplorasi dari tugas itu sendiri. Rendahnya eksplorasi peserta didik dalam mencari materi-materi yang ditugaskan oleh guru yang bersangkutan. Yang keempat, adanya rasa malas akibat terlalu dimanja. Mungkin di sini dimanja di sini adalah dimanja oleh pihak keluarga atau orang tua, sehingga menyebabkan peserta didik tersebut berleha-leha dan tidak peduli atau acuh terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, mungkin juga peserta didik mempunyai masalah atau merasa tidak nyaman dengan guru yang bersangkutan. Misalkan, gurunya pernah menghukum peserta didik yang bersangkutan, atau diomeli, diceramahi secara berlebihan, sehingga membuat siswa peserta didik tersebut menjadi ada rasa tidak nyaman dengan guru yang bersangkutan sehingga tidak mengerjakan tugas pada salah satu mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut yang memiliki masalah dengan peserta didik tadi. Lalu, bagaimana sih alternatif pemecahan masalah dari rendahnya pengumpulan tugas peserta didik ini? Nah, di sini ada beberapa alternatif. Yang pertama, dalam memberikan tugas, sebaiknya guru memberikan penjelasan secara rinci mengenai deskripsi tugas yang akan dibebankan kepada peserta didik. Jadi, harus jelas bagaimana langkah-langkahnya, sumber-sumber rujukannya, dan lain sebagainya, sehingga tidak memberatkan peserta didik. Bisa mempermudah peserta didik dalam mengerjakan tugas yang dibebankan oleh guru. Yang kedua, harus adanya pantauan atau perhatian dari pihak orang tua yang mengawasi peserta didik selama di lingkungan rumah, sehingga perhatian tersebut akan membuat peserta didik bisa mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga, peserta didik diajarkan untuk bisa lebih mengeksplorasi, mencari ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, dari internet misalkan, dari majalah, dari koran, sehingga nantinya peserta didik bisa memiliki pemahaman yang utuh terhadap
materi yang ditugaskan oleh guru. Yang keempat, kurangi sikap memajakan peserta didik dari pihak manapun, baik dari pihak guru, baik dari pihak orang tua, sehingga ketika kita bisa tegas terhadap peserta didik, itu akan meminimalisir rasa malas yang ada di dalam peserta didik tersebut tadi. Yang kelima, memberikan pendekatan persuasif kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah dan lebih mengakrabkan diri. Ini ketika misalkan guru yang bersangkutan mempunyai masalah pribadi dengan peserta didik, maka peserta didik tadi diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk berunding, bagaimana baiknya guru yang tadi memecahkan masalah tersebut sehingga nanti ada keakraban, ada kedekatan antara guru dengan peserta didik sehingga membuat peserta didik bisa lebih nyaman lagi dan bisa mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan tadi. Hasil pemecahan masalah setelah diadakan treatment dari guru terhadap peserta didik yang bersangkutan ketika malas mengerjakan tugas, diberikan alternatif solusi yang tadi, maka hasil yang didapatkan adalah pertama, setelah dilakukan berbagai alternatif solusi tadi, terdapat beberapa peningkatan partisipasi peserta didik dalam pengumpulan tugas mata pelajaran sejarah. Jadi, yang tadinya hanya 30% meningkat menjadi sekitar 60-70% walaupun tidak begitu signifikan 100%, tetapi setidaknya ada peningkatan di dalam kuantitas pengumpulan tugas peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih banyak mengeksplorasi ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Ya, dengan pemberian tugas yang tadi otomatis membuat peserta didik mencari tahu materi yang ditugaskan oleh guru dari berbagai media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Sehingga nantinya akan menumbuhkan ilmu pengetahuan atau wawasan yang lebih lagi bagi peserta didik tadi. Yang ketiga, peserta didik akan memiliki wawasan yang luas karena telah mengeksplorasi berbagai hal dari berbagai sumber, berbagai materi dari berbagai macam sumber ya. Baik itu dari buku, dari internet, dari majalah, surat kabar, sehingga peserta didik tadi memiliki wawasan, memiliki pengetahuan yang lebih terhadap materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Dengan tepat waktu dalam mengerjakan tugas, artinya peserta didik itu tersebut telah memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan ketika peserta didik sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka insya Allah nanti juga dia akan bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, terjadinya hubungan yang baik antara peserta didik dengan guru. Ya, ketika nanti misalkan guru yang bersangkutan bisa mendekati peserta didik dengan cara yang baik, maka akan terjadi hubungan yang baik pula. Akan terjadi komunikasi yang baik antara peserta didik dengan guru yang bersangkutan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.